Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Nama ba'd. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah kita jumpa kembali. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga perjumpaan ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu hal yang penting untuk dipahami, terutama oleh syabab, pemuda. Karena sebagian besar yang hadir ini adalah asyabab, para pemuda. Saya akan mulai dari satu kisah, kemudian kisah ini kita ambil kesimpulan daripadanya. Tersebutlah di kota Madinah ada seorang pemuda yang kulitnya hitam sekali sehingga dipanggil Aswad. Kalau bahasa Jawanya ireng jelinteng, ya, Aswad. Celeng. Wajahnya jelek. Umurnya 35 tahun. Miskin pula, tidak punya pekerjaan tetap. Tak ada keluarga. Tak ada rumah. Tinggalnya di Masjid Madinah, Masjid Nabi. Dan dia termasuk ahli suffah. Nah, sudah umur 35 tahun, belum berkeluarga. Maka pada satu waktu Rasulullah SAW menemui dia. Pada saat itu dia sedang membersihkan pedang, menggilapkan pedang. Kata Rasulullah, "Ya Jahid, kau sendiri?" Kata Jahid, "Loh, enggak, aku kan bersama Anda ya Rasulullah." "Enggak, maksudku kau belum berkeluarga." "Ya belum ya Rasulullah." "Kenapa kau tidak menikah?" "Siapa yang mau dengan saya? Aku wajahku jelek, hitam pula, tak punya penghasilan. Mana ada wanita yang mau dengan aku?" Kata Rasulullah, "Kau mau nikah apa tidak? Kalau mau, insya Allah beres, saya bantu." Kata Rasulullah. Kata dia, "Diam." Oke, diam berarti setuju. Maka Rasulullah manggil sekretarisnya, menulis surat lamaran dari Rasulullah kepada anak daripada seseorang. Tidak main-main. Siapa yang Rasulullah lamar? Anak wanita dari bangsawan yang ada di kota Madinah dan orang kaya. Namanya Sa'id, anaknya namanya Zulfa bin Sa'id. Setelah ditulis, kata Rasulullah, Zahid al-Aswad, Zahid ireng, ini aku kasihkan surat ini kepada kau, berikan kepada Sa'id. Oh ya, dibawa oleh si Zaid. Pada waktu mau masuk di rumahnya Sa'id, lagi ada tamu, dia tunggu di depan pintu. Setelah tamu pulang, baru dia ketok pintu. Sa'id keluar, "Oh, ada apa ya Zaid?" "Ini surat dari Rasulullah." "Satu kehormatan buat aku mendapat surat dari Rasulullah. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakumullah." Dibuka suratnya, langsung berubah wajahnya. Dari tersenyum manis menjadi tersenyum kecut. Kau
mau melamar anakku? Apa betul surat ini dari Rasulullah? Kata Zahid, sejak kapan kamu menganggap aku bohong? Aku tidak pernah bohong, dari Rasulullah. Rame mereka. Tiba-tiba Zulfa ini Jamilah, cantik. Kalau zaman sekarang Jamilah, Hafidhah, Alimah, Solehah, mantap. Jamilah, Hafidhah pula. Nah, Zulfa keluar dari rumahnya, mendengar bapaknya cekcok sama Zahid. Ada apa, Bi? Kata bapaknya, ini loh, orang elek ini loh, mau melamar kau. Di dalam tradisi Arab dikenal sekungfu, bangsawan nikah sama bangsawan, ya, orang kaya sama orang kaya, suku tinggi dengan suku tinggi, suku rendah dengan suku rendah. Ini Zulfa, tokoh, anak daripada tokoh, mau dinikahin oleh si Zahid yang tidak diketahui asal usulnya. Apa yang terjadi? Seketika itu Zulfa menangis. Bapak, Bi, sudah banyak pria yang datang, kita tolak. Datang orang ini, saya tidak mau, kata Zulfa sambil menangis. Maka seketika itu bapaknya mengatakan, Zahid, katakan kepada Rasulullah. Zulfa tidak mau. Mendengar kata Rasulullah, langsung Zulfa menegur bapaknya, Bi, kenapa kok ada sangkut pautnya dengan Rasulullah? Kan urusan kita dengan dia. Ini yang menyuruh Zahid melamar kau Rasulullah. Loh, Bi, kenapa tidak mau ceritakan dari tadi? Zulfa mengucapkan istighfar 3 kali, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, sambil menangis, Astaghfirullahaladzim. Bi, kalau memang ini yang melamar Rasulullah, aku terima. Kemudian Zulfa baca ayat, catat ayat ini dan masukkan ke dalam dada kalian, karena ini diantara ayat yang penting diketahui oleh seorang muslim. Allah berfirman di dalam surat 24 ayat 51, Ma kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ayat ini mengatakan orang mukmin tidak mempunyai sikap respon yang lain kecuali 2. Apabila ada perintah dari Allah dan Rasulnya, apabila datang hukum Allah memerintahkan kepada dia, tidak ada respon kecuali dia 2, yaitu sami'na wa ata'na, aku dengar dan aku taati, aku terima lamarannya karena dari Rasulullah. Bapaknya angkat tangan. Apa yang terjadi? Melayanglah si Zahid, ya. Perasaannya, dari pemuda yang paling jelek di kota Madinah mendapatkan wanita yang paling cantik di kota wanita, ya, di kota Madinah. Maka pulanglah dia. Setelah sampai di masjid, kata Rasulullah, bagaimana? Ya, diterima. Kau punya dana? Tidak punya apa-apa, tidak punya modal aja, modalnya cuma rangsel toh. Rangselnya kosong, ya, kayak pemuda sekarang. Nah, kata Rasulullah, kalau kau mau nikah, pergi ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq, pergi ke rumahnya Utsman, pergi ke rumahnya Abdurrahman bin Auf. Insya Allah mereka akan bantu. Dapat dia dana, maka seketika itu dia ke pasar, beli persiapan untuk pernikahan, ya. Gamis baru, minyak wangi, sandal apa yang biasa dipakai anak pondok itu? Ejer. Dia pulang ke rumahnya, ke masjid. Di masjid dia melihat para sahabat siap-siap mau berangkat perang. Mau kemana kalian? Mau perang. Loh, ada apa? Musuh menyerang kita. Loh, saya tidak bisa begini. Saya mau kembali ke pasar, saya mau jual kembali barang pernikahan, saya akan gunakan untuk beli persiapan perang. Kata temannya, loh jangan, kau tetap nikah, nanti malam kau itu bulan madu. Apa jawab Zahid? Sambil menangis dia baca ayat Allah Subhanahu wa ta'ala,
Di dalam surat 9 ayat 24. Catat, masukkan ayat ini di dalam dada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama apa? Surat 9 ayat 24. Hah? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasuli wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Langsung dia baca ayat ini. Apa kata ayat ini? Barang siapa yang lebih memilih cinta kepada orang tuanya, anaknya, saudaranya, istrinya, keluarganya, hartanya, bisnisnya, rumah yang dia bangun, melebihi Allah, Rasulnya dan jihad, tunggu, Allah akan mendatangkan urusannya. Di dalam tafsir dikatakan mendatangkan azab, dan Allah tidak akan mencintai orang-orang yang fasik. Maknanya dia akan termasuk orang yang fasik kalau dia meninggalkan jihad. Maka dia ke pasar, dijual semua barang-barangnya, ya, sandal ejer ganti panah, ya. Nah, alat perlengkapan pernikahan ganti kuda, siap berangkat perang. Maka berangkatlah dia perang. Di dalam peperangan itu, subhanallah, Zahid menemui sesuatu yang paling indah yang diharapkan oleh para mujahidin, yaitu syahid. Syahid beliau. Syahidlah beliau. Setelah selesai peperangan, Rasulullah ditunjukkan ini, ya Rasulullah, Zahid syahid. Apa kata Rasulullah? Aku melihat hari ini Zahid sedang bulan madu dengan bidadari yang lebih cantik daripada Zulfa bin Sa'id. Kemudian Rasulullah baca ayat, catat ayat ini, masukkan ke dalam dada kalian. Surat 2 154. Surat 2 154. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'um walakin la tash'urun. Jangan kau beranggapan orang yang syahid itu mati tapi dia tidak hidup, tapi dia tetap hidup tapi kalian tidak tahu. Ikhwan fillah rahimakumullah, ya. Syahidlah dia. Datang Zulfa mengetahui berita itu. Apa kata Zulfa? Mudah-mudahan aku bisa mendampingi Zahid, kalau tidak di dunia mendampingi di akhirat. Subhanallah, ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ada beberapa kesimpulan atau pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Yang pertama, kenapa bisa muncul seorang pria seperti Zahid al-Aswad dan seorang wanita seperti Zulfa bin Sa'id? Kenapa? Karena pertama, di dalam dada mereka mempunyai satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Tanpa sifat itu terlalu sulit untuk masuk ke dalam jannah, kecuali atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sifat apa itu? Musyfikin, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca satu ayat, catat baik-baik ayat ini. Ini ayat ini wajib diketahui oleh seorang muslim. Surat 52 ayat 25, 26, 27. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfikin famannallahu alaina wa waqana adabas samum. Ayat ini menceritakan bahwa seseorang dibebaskan daripada puncak kesengsaraan, yaitu neraka, dan dimasukkan, diberikan puncak kenikmatan di surga apabila dia melakukan satu hal waktu hidup di dunia, yaitu musyfikin, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah profil pria yang takut kepada Allah, Al-Aswad, Zahid, dan profil wanita yang takut kepada Allah, Zulfa. Yang pertama, ya, takut tidak perlu kita bahas, sudah sering kita bahas. Yang kedua,
Kenapa bisa muncul dua orang itu, pribadi yang seperti itu? Karena mereka meletakkan Al-Quran di dalam dada mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, catat ayat ini. Maka yang tidak bawa catatan rugi. Ayat itu hilang, larinya seperti panah. Paham ya? Lebih cepat daripada anak panah. Maka setiap ada pengajian dicatat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat 2 surat 63. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fi la'allakum tattaqun. Ayat ini menjelaskan seseorang akan sampai kepada takwa. Di antara arti takwa yaitu takut kepada Allah kalau dia melakukan dua hal. Khudu ma atainakum biquwwah. Peganglah Al-Quran dengan serius dan bacalah dia sampai kau ingat. Sebut Al-Quran, baca dia. Coba lihat Zulfa megang Al-Quran dengan serius. Ya. Yahi, bagi gadis pernikahan itu sesuatu yang istimewa di dalam hidupnya. Memilih suami itu berarti memilih kehidupan. Salah milih suami, sengsara hidupnya dunia akhirat. Ya. Maka persoalan yang penting, bagaimana cara Zulfa memilih suaminya? Subhanallah, tidak melihat alternatif yang lain. Cukup satu saja buat dia jaminan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukup satu saja, pilihan Rasulullah. Takbir. Kalau itu pilihan Rasulullah, saya tidak perlu lihat lulusan pondok manakah, bisa komputer apa tidak, punya pajero apa enggak. Tidak perlu. Pilihan Rasulullah, selesai urusan. Tapi apa artinya kalau dia punya semuanya tapi bukan pilihan Allah dan Rasulnya? Kenapa dia punya sikap seperti itu? Karena Al-Quran dia selalu tadabbur Quran. Maka saya nasihatkan kepada kalian semuanya, antum sekaliannya, mari lakukan tadabbur Al-Quran. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dengan izin Allah kita bisa memahami Al-Quran semuanya. Tadabbur, memahami isi-isi lafadznya secara detail. Naam, baca, tanyakan kepada ulama, baca tafsir dan lain sebagainya. Khalas. Kesimpulan yang ketiga, kenapa bisa muncul orang seperti Zulfa dan Jahid, Z kuadrat, yang hari ini menjadi dambaan umat, dambaan orang tua? Yahi, saya ingatkan yang masuk pondok pesantren ya. Ini curhatnya orang tua kepada saya. Saya ini pengalaman jadi wali murid dan berhubungan dengan wali murid. Apa curhat mereka? Ustadz, kalau anak kami bisa hafal Quran 30 juz, tidak bisa membuat kami tersenyum. Kalau hanya itu. Kenapa saya tanya? Lu musuh Islam di Indonesia yang terbesar ini hafal Quran juga, Pak. Tidak perlu saya sebut namanya. Acara kita lebih mulia daripada menyebut nama itu. Mending kita nyebut kolak atau gedang goreng. Siapa tahu panitia sedikit kreatif. Nah, untuk buka kita dikasih kolak. Nah, Ustadz, kalau anak kami ke pondok pesantren bisa bahasa Arab, kami tidak terlalu bergembira, tidak bisa membuat kami tersenyum kalau hanya bisa bahasa Arab. Loh kenapa? Musuh Islam terbesar di dunia hari ini orang Arab. Basar Asad, irungnya mancung, hidung antum dijumlah-jumlah, ditambah, kalah mancung sama dia. Nah, Basar Asad. Ustadz, kalau anak kami masuk pondok pesantren hanya menjadi ulama saja, kami tidak bisa tersenyum. Loh kenapa? Banyak ulama Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul wa qalu inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Al-Ahzab 66-67. Apa kata Allah? Di antara yang disesalkan oleh manusia waktu masuk neraka, ya Allah,
kita tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, tapi taat sama ulama Sada dan Kubaro, pejabat yang sesat, ulama yang sesat. Nah, dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan, yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka ulama dan pejabat yang pemimpin yang sesat. Nah, manusia. Nah, loh, yang ibu bapak inginkan apa? Kami ingin anak-anak yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang menjadikan Al-Qur'an masuk ke dalam dadanya, hatinya dipenuhi dengan Al-Quran, gerak langkahnya Quran, mulutnya yang keluar Quran, cita-citanya cita-cita Quran, hidupnya dilandasi Quran. Kalau itu muncul di negeri ini, tidak usah banyak-banyak, satu saja selesai urusan. Syukur kalau banyak. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari dua pemuda ini? Di samping dua hal itu, yang ketiga, kesimpulan yang ketiga, mereka taat kepada Allah dan Rasulnya dengan sebenar-benar taat. Ikhwan fillah rahimakumullah, ada seorang sahabat namanya Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini sahabat Ansor terkenal, termasuk yang ikut Bai'ah Aqobah. Seluruh peperangan Rasulullah dia hadir, kecuali perang Badar, mungkin belum Islam dia. Nah, semua Rasulullah. Dan kalau perang tidak pernah absen. Termasuk beberapa pria atau kaum muslimin yang menjadi tonggak daripada perkembangan Islam di Madinah. Ka'ab bin Malik ini melakukan satu kesalahan. Pada waktu Rasulullah mengajak kaum muslimin untuk melakukan perang Tabuk, dia tidak ikut. Apa sebabnya dia nggak ikut? Mengulur-ngulur waktu. Kebetulan itu musim panas, pohon kurma lagi buah berbuah. Dia selalu qailulahnya di kebun kurma. Ada perintah, nanti gampang, besok saja persiapan. Kaum muslimin sudah persiapan, 30.000 kaum muslimin berangkat. Sebentar, aku tak nyusul. Akhirnya setelah mereka berangkat, dia mau nyusul, sudah tidak bisa lagi. Apa yang terjadi? Dia menangis terseduh-seduh, menangis, ya Rasulullah, ya Allah, ini peperangan, ya mungkin ini peperangan terakhir bersama Rasulullah, aku tidak bisa ikut, padahal di dalamnya ikut sahabat jalil. Dia menangis sampai Rasulullah pulang dari peperangan, ya, dia mendekati Rasulullah, Rasulullah berpaling daripada dia, tidak mau ketemu. Ya Rasulullah, aku masih mukmin, aku tidak melakukan kenifakan, kemunafikan. Kenapa engkau berpaling? Rasulullah mengeluarkan satu kalimat, yang kalimat itu menghujam ke dalam dada Ka'ab bagaikan pisau belati. Apa kata Rasulullah? Kenapa kau absen, tidak ikut perang? Ikhwan fiddin rahimakumullah, pulang Ka'ab dalam keadaan sedih. Ini kehebatan Ka'ab. Dia punya kelemahan, absen pada peperangan. Tapi dia punya satu kehebatan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan munafikin. Apa kata Ka'ab? Aku harus berkata jujur kepada Rasulullah. Kenapa aku absen? Aku ini ahli pidato. Kalau aku ngomong, aku bisa pengaruhi orang, dan omonganku dipercaya oleh orang. Kalau aku mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya uzur, ini, Rasulullah akan percaya. Sebagaimana orang munafik menyampaikan uzurnya. Tapi aku takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia datang kepada Rasulullah, apa dia katakan? Ya Rasulullah, aku absen karena satu apa? Tidak ada uzur, aku malas. Kata Rasulullah, ini orang jujur ini. Ini orang jujur. Aku malas. Aku zalim terhadap diriku. Aku tidak ada uzur. Aku duduk bersenang-senang di kebun kurmaku sehingga aku tinggal. Orang jujur. Banyak yang datang menyampaikan uzur. Waktu Ka'ab menyampaikan itu, Bani Salamah, tetangganya Ka'ab, mengatakan, bodoh kau. Beberapa orang di Bani Salamah, kenapa kau jujur? Ngomong, jelaskan dengan 1000 alasan supaya Rasulullah memaafkan. Tidak, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takbir.
Mereka tidak sahur tadi malam. Tapi tetap Ka'ab dihukum bersama 3 orang yang tertinggal. Tidak disapa, diisolir. Di masjid nggak disapa. 40 hari dia menangis tersedih. Tidak ada yang mau nyapa. Teman akrabnya tidak mau datang ke rumahnya. Salam nggak disapa. Sholat di masjid mereka tidak mau mendekat. 40 hari. Sampai hari yang ke-40 datang utusan kepada Ka'ab. Apa kata utusannya? Ka'ab, ada perintah dari Rasulullah. Apa? Kau tinggalkan istrimu juga. Loh, apakah harus aku ceraikan? Tidak, tinggalkan. Hanya istrinya dibawa ke rumahnya. Ka'ab dengan beberapa kawannya, ada 2 orang, sedih. Dalam keadaan sedih itu datang musuh orang kafir, kerajaan lain, yaitu Raja Ghassan, datang kepada Ka'ab untuk memberi pengaruh, mempengaruhi Ka'ab. Dari mana? Daripada kau di sini diisolir, alo keluar dari Islam, datang ke negeriku, aku akan jadikan kau pejabat tinggi. Apa kata Ka'ab? Ini fitnah yang lebih besar. Suratnya dirobek, dibakar oleh Ka'ab. Tinggalkan aku tetap mencintai Allah dan Rasulnya. Singkat cerita, setelah diisolir beberapa kali, datang utusan menyampaikan 1 ayat. Tolong baca ayatnya saya. Tolong baca ayat yang keras. Artinya, surat 9 ayat 118. Baca. Datang ayat ini. Apa isi ayat ini? Baca di surah. Yang keras. Artinya, ya hei, sim banter. Ojo kalah ambek jurkam PDI. Mereka ahlil batil. Antum ahlil haq. Nah, cukup. Ayat ini menjelaskan bahwa tobatnya Ka'ab dan 2 orang kawannya, salah 3 orang, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Senangnya Ka'ab, kaum muslimin datang menemui dia, mencium jidatnya, memeluk dia. Dia datang kepada Rasulullah. Apa kata Ka'ab? Ya Rasulullah, ini dari kau apa dari Allah? Tobatku diterima, kata Rasulullah. Dari Allah. Ya Rasulullah, untuk melengkapi tobatku, seluruh hartaku aku infakkan. Kata Rasulullah, jangan, 1/3 saja. Ini profil orang yang taat kepada Allah dan Rasul, Ka'ab bin Malik. Walaupun dia mungkin, orang kan ada lagi lemahnya, paham ya? Dalam keadaan lemah sehingga tertipu oleh setan, bisa meninggalkan perang, tapi dia menyesali dirinya dan tetap taat kepada Allah dan Rasulnya, ya. Dalam keadaan sulit, diisolir, datang tawaran dunia dari raja yang, ya, untuk menjadi pejabat yang dunia yang dia dapatkan pada saat itu bisa berkali-kali, berlipat-lipat lebih besar daripada dunia dia tolak. Kenapa? Karena taat kepada Allah dan Rasul. Nah, inilah juga profil daripada Zulfa dan Zahid. Yang keempat, kesimpulan yang keempat, kenapa bisa muncul orang-orang seperti ini? Karena mereka berjihad kepada Allah Subhanahu, berjihad menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang jihad ini terlalu panjang, kita cukupkan baca 1 ayat saja, ya. Buka surat 61 ayat 10, 11, 12, 13. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakina thayyibatan fi jannati adan dzalikal fawzul adzim wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ayat ini mengatakan, barang siapa yang berjihad
akan mendapatkan fauzan azim, kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar itu apa? Menurut Allah dan Rasulnya, kemenangan yang besar itu satu, dihindarkan dari api neraka, ya, dihindarkan dari api neraka. Yang kedua, dimasukkan ke dalam jannah. Masya Allah. Yang ketiga, diampuni segala dosanya. Yang keempat, spesial, dibangunkan istana, ya, yang bagus di Jannatu Aden, Jannah Aden. Itulah keuntungan yang besar, dan itulah bisnis yang seharusnya kita lakukan. Bagaimana caranya untuk mendapatkan itu? Dengan jihad fi sabilillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menambahkan bonusnya. Barang siapa yang berjihad, apa kata Allah? Dia akan mendapatkan dua hal yang hari ini tidak dimiliki oleh kaum muslimin. Kaum muslimin hari ini mengadakan diskusi, debat apa untuk mendapatkan dua hal, tapi belum didapatkan. Belum diberikan oleh Allah kecuali pada sebagian kecil kaum muslimin. Apa itu? Kemenangan dan pertolongan, an-nasr dan fatah, ya, kemenangan. Dengan berjihad dia akan ditolong oleh Allah dan akan mendapatkan kemenangan. Mungkin itu saja. Alhamdulillah kita sudah mengambil 4 kesimpulan dari kisah seorang pemuda yang tidak dikenal di dunia tapi dikenal di kerajaan langit. Zahid, ya, di dunia tidak disukai oleh wanita, tapi di kerajaan langit bidadari berebut mengejar dia, ya. Tidak disebut namanya di sini. Kalau tidak datang di pertemuan, enggak dicari, enggak pernah masuk absen, lamarannya ditolak, ya. Bertamu tidak disuruh masuk, di depan rumah, subhanallah, lamarannya ditolak, tidak pernah disebut namanya, tapi di atas langit menggetarkan segala-galanya. Gimana fiddin rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini khusus hari ini spesial untuk syabab-syabab. Ustadz, ada yang tidak syabab, sudah tua. Saya juga, ya ada apa-apa, ya. Nah, syabab kuadrat, ya. Nah, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat diri saya juga buat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.